Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik kan? Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. kata orang itu kepadanya. "Perintah yang mana?" Kata Yesus, Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. kata orang muda itu kepadanya. "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, pertanyaan orang ini atau anak muda ini tentang memperoleh hidup yang kekal menggambarkan bahwa ia belum hidup di dalam kebenaran Allah meski mengaku sudah menuruti 10 perintah Allah. Mengapa demikian? Sebab di zaman kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur dipakai untuk beribadah. Yesus berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yesus merangkum intisari kitab para nabi dan hukum Taurat bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang perlu digarisbawahi kata mereka. Mereka sama dengan orang-orang lain. Jika si A berbuat baik kepada si B, belum tentu si B membalas kebaikan si A. Tetapi, percayalah perbuatan baik si A pasti dibalas kebaikannya oleh si C. Atau si D, atau si E sama dengan mereka, pasti dibalas kebaikannya. Tuhan Allah berjanji akan membalas setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Jika saja anak muda ini memahami makna dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, maka ia seharusnya mengetahui tentang kehidupan kekal. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar
dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Bagi orang yang terpaku hal-hal hurufiah akan membantah bahwa Maleakhi pasal 4 ayat 2 bukan berbicara mengenai surga, dan Maleakhi pasal 4 ayat 1 bukan neraka. Bahkan Yohanes pasal 14 ayat 2 belum tentu surga, sebab tidak kata surga. Dan Yohanes pasal 15 ayat 6 bukan neraka, sebab tidak ada kata neraka. Anak muda itu mengaku sudah menuruti 10 perintah Allah, tetapi sesungguhnya ia belum sepenuhnya menuruti 10 perintah Allah yang sesuai kehendak Allah. 10 perintah Allah Keluaran pasal 20 ayat 1-17. 4 perintah Allah mengasihi Allah. 6 perintah Allah mengasihi sesama. Berbuat kebaikan, mengasihi sesama. Anak muda ini tidak mengerti makna terdalam dari 10 perintah Allah. Sehingga dengan sedia ia meninggalkan Yesus karena tidak rela harta dunia dimilikinya diberikan kepada orang lain. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Perkataan itu adalah perkataan Yesus yang memberitahukan kepadanya untuk memperoleh harta di sorga atau beroleh hidup yang kekal. Bagi umat Kristiani, Matius pasal 19 ayat 21 tidak boleh diartikan secara hurufiah, sebab makna terdalam dari Matius 21 adalah sikap seseorang mengikut Yesus harus mau melepaskan diri dari segala keterikatan hal-hal duniawi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, untuk beroleh hidup yang kekal. 1. Lepaskan semua keterikatan dan dosa. 2. Mengikuti Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.